min sya'ni wa jumlatul amri utawi sekabeh ringkasan yang telah dibaca kemarin mengenai macam-macam dosa itu ada 3. Dosa meninggalkan kewajiban, dosa hakullah, kemudian dosa hakul amdani. Dan hakul amdani itu banyak. Ini terringkas dalam pembahasan malam ini. Pama moko tahu apa angkana ka mungkin apa maka insira min irdoil husumi ya berisangkin ridane musuh sabil hak amilkah moko lakonono sira wa ma la tawi apa lam yungkin kang ora mungkin apa maka ing sira rojata balik sira ilallahi maring Allah subhanahu wa ta'ala dat kang maha suci lan maha luhur kita terroi kalau dilakukan karena mungkin nanti semakin bermasalah, tidak menerima ya yang didolimi ini, maka Imam Ghazali ternyata lentur di sini ya, artinya memang kajiannya tasawuf ya, jadi semuanya rujuk ilallah, jadi dikembalikan kepada Allah solusinya memang. Jadi dengan cara yaitu tadi mengharap ridho Allah, kemudian untuk menyeterilkan hal-hal yang dilakukan dolim tadi untuk sodako itu. Dan ini fayakunu dzalika fi masyiatillahi subhanahu yaumal qiyamah. Jadi warraja'u minhu bi fadlil atim, barangkali memperbanyak doa, barangkali nanti Allah ini dengan fadl Allah ini bisa diampuni Mas. Ngoten. Bagaimana Mas? Untuk yang dolim sama yang apa tadi? Ya, didolimi ini sama. Pak Jibar, tanggapan sampean masih tetap ya. Kami berikan yang lain. Pak Jibar terus. Terus kalau pertanyaannya begini, apa kalau memang sudah prosedur dengan teori dari ilmu dan sebagainya, apa menjamin itu juga diampuni? Coba kalau itu sekarang sudah prosedur. Kalau ya saya paham mungkin ya. Kalau menurut keterangannya kemarin itu kan yang jelas kalau hak adami, hak prerogatifnya tidak terletak pada Allah tapi terletak pada sesama manusianya, kan seperti itu. Tapi kalau Pak Kas itu nanti mintanya endingnya ya tetap akan sama, jelas itu. Selama orang itu Islam, dia itu semuanya nanti akan masuk surga, kan itu kan Pak? Nggih. Artinya nanti tetap endingnya semuanya surga kalau masih ada iman di dalam hati. Entah itu masuk surganya itu paling belakang atau kapan, yang jelas kan seperti itu. Artinya apa? Artinya nanti walaupun orang itu berbuat dolim pada orang lain dan tidak diampuni, kan yang jelas ini faruju ilallah dengan berbagai cara tadi. Bisa saja Allah itu misalnya liudiakan kan seperti ini, bisa seperti ini.
Asale wong iki gak rido ambek Allah kayak petunjuk, kayak taufik, wong iki mari dadi rido kan sepurus biyen iku ndolin aku tak sepuro wis disone misalnya seperti itu. Tapi ya itu tetap endingnya semuanya ketika orang itu ada iman, ya tetap nanti endingnya tetap masuk surga. Ya endingnya itu akan tetap masuk surga. Cuman kan seperti kemarin itu kan ketika orang itu dolim, yang jelas hak prerogatifnya itu terletak pada sesama manusianya. Ya artinya apa? Artinya ini kajiannya ya kebaikannya ini yang akan diambil kan seperti itu, kemarin keterangan seperti itu. Tapi yaitu ujungnya tetap nanti kalau masih ada iman, itu orang ini akan tetap masuk surga. Mungkin itu dari saya Pak Cas. Masuk. Nambah Pak Jas ya. Saya tadi nanya, ketika cara-cara taubat itu terpenuhi, apakah diampuni? Apakah diterima? Kan begitu. Diterima Pak Jas. Di sini anna taubata idas tujumi'at syara'iduha fayya maqbulatun la mahalata. Iya itu. Artinya ketika taubat itu syarat-syaratnya sudah terpenuhi, maka diterima secara pasti. Makanya dipastikan ya, dipastikan. Lah, ini ada hanya sekitar dengan banyak. Yang orang itu Mas. Saya tidak baca semuanya di Ihya. Itu ada salah satu panjang memang ya keterangannya, tidak bisa selesai hari ini itu. Cuma di Ihya ada gambaran hutang saja itu di Ihya itu ada 3 modelnya. Ada yang dimaafkan, ada yang tidak dimaafkan, dan ada yang memang tidak ditinggal. Artinya Allah yang mengkodoinya. Itu nanti berarti tidak bisa kita klaim semuanya, pokoknya hutang akhirnya tidak bisa. Bahkan di Al-Quran itu ada ayat Allah tidak akan mengampuni dosa syirik. Lalu bagaimana kalau ada orang yang melakukan syirik sumpah? Apakah ketika tobat itu tidak diampuni? Apakah memang tidak bisa? Ternyata ada ayat yang lain itu mengatakan bahwa innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Berarti Allah mengampuni semua atau seluruh dosa sekalipun syirik. Ini di tafsirnya wala yasihu hamlu hadhil ayati ala ghairi taubati li anna syirka la yufaru atau la yaghfiru liman lam yatub minhu. Artinya sekalipun syirik, kalau orang itu bertobat itu dimaafkan. Jadi apa ya, itu bahasa seperti orang nanti kalau tidak sholat maka tidak akan masuk surga, kalau baca la ilaha illallah maka masuk surga. Itu bahasa apa ya, tabsyir dengan tabdir, membungahkan dan menakut-nakuti, bahasa seperti itu. Bukan berarti ketika naudzubillah ada orang syirik berarti nggak punya jalan lagi nih, mesti neraka ini, enggak. Kalau dia tobat dengan syarat-syarat taubat maka terpenuhi. Di Ihya itu tadi ada 3 sebenarnya yang agak sulit dimaafkan itu. Ada asyirku billah, ada duyun tadi, kemudian ada madzalimul ibad, berbuat dolim kepada sesama lah gitu. Panjang nih kan. Jadi kalau mengatur keterangan Pak Amin tadi sebetulnya kan nggak sekejam itu lah, nggak begitu kan? Ya. Nah, iya. Nggak simpel Pak. Kan saya larinya itu maunya ke situ dulu. Karena menonjolkan nanti dulu jadi cek ribet kan cek atau percaya saya salut Pak selesai. Cukup tuh selesai ini keterangan dari keterangan Amin tadi ya.
sampai sini gitu nyaman tarif gitu. Pak Cas itu lebih memilih roja daripada khauf. Sampai rasa khaufnya mungkin dikit. Rojanya, oh Allah itu Maha Pengampun, Maha Perangan lain itu Allah itu merahasiakan murkanya Allah dengan ridhonya Allah. Bisa suatu yang kecil, bisa pokoknya begitu. Iya. Dulu Gus Dur pernah mengatakan, saya ingat, Pak Harto itu banyak dosanya. Maaf sih, iya saya maafkan, tapi tidak saya lupakan. Kata terakhir, tidak dilupakan. Yang di sini ada kalimat at-tabi'at lazimatun wasairud dzunub maghfuratun. Sehingga pertanyaannya terkait irdo dua tahapan. Yang pertama istihlal. Kalau tidak mungkin istihlal, maka irdo yaitu minta pada Allah ayyurdiyahu anka. Dan itu semuanya bergantung pada masyiatillah. Nah, pada kalimat Gus Dur tadi, kalau digambarkan seseorang punya tabiat saat di dunia sudah istihlal, lalu dia setuju istihlal. Tetapi saat hisab dia membutuhkan itu karena kalau tanpa itu dia ke neraka, kan bisa jadi diminta. Akhirnya kesimpulan akhirnya yang pokok yang paling penting jangan main-main dengan dosa, selesai. Jadi kata-kata tadi itu berarti gak mengampuni. Ya saya ampuni tapi gak lupa. Tapi tidak saya lupakan. Nah, Itu kan nggak tabiat. Sehingga sekalipun diampuni artinya istihlal iya, tapi di hadapan jalan yang yang satu ke kanannya, satu ke kiri, dia membutuhkan itu, bisa diingatkan. Lalu diminta. Ya itu di dunia sekarang saya butuhkan, kan bisa demikian. Kalau di dunia itu biasanya ya saya maafkan tapi proses hukum lanjut kan. Kan berarti nggak memaafkan kan begitu. Ya makanya kewajiban itu masih melekat. Okay. Jadi kewajiban kalau hakul adami itu tidak bisa gugur dengan tobat itu. Tobat itu tidak untuk nyorotkan. Ya. Tobat itu tidak untuk nyorotkan. Selama dia itu mampu untuk menyelesaikan hutangnya, dia berpedoman dengan tobat itu ya tidak diterima. Contohnya gini, saya contohkan gini ya. Saya punya hutang ke Pak Kim 1 juta. Ya, saya tidak bisa nyaur ke Pak Kim karena Pak Kim tidak ada. Ya. Solusi yang ditawarkan di sini, saya itu sedekah, pahalanya dikasihkan kepada Pak Kim. Pertanyaannya, apakah itu bisa menjatuhkan hutang saya? Enggak. Suatu saat ketika Pak Kim itu datang, ya, moro-moro ketemu orangnya Pak Kim itu ada, maka kewajiban saya itu masih melekat. Kalau saya itu meninggal, maka harta saya tidak boleh diwaris sebelum dibuatnya hutang ke Pak Kim. Jadi sekali lagi, tobat itu tidak bisa menjatuhkan kewajiban. Kecuali lemontok, ya maksud itu lemontok. Jadi nyaman, tangga orang jadi solusinya itu pakai solusi, ya nggak bisa. Istihlal itu saja itu ada syaratnya, dirinya itu ada syaratnya. Jadi istihlal itu memang dia darurat ya. Saya punya hutang ke Pak Kim, saya itu punya uang sebenarnya untuk nyaur, tapi saya istihlal, Pak Kim tak lem. Kalau istihlal, saya menggunakan jalur ini juga nggak bisa itu. Jadi istiqlal itu tidak sekedar istiqlal, ada syaratnya. Pakin nggak tahu kok, minta ibrok kok gue jadi saya. Udah masuk pakin nggak kalem. Kemudian saya mentok menggunakan teorinya Imam Ghazali seperti dia nggak diterima. Iya Pak, itu kalau normal lah Pak. Iya kalau normal. Yang jadi permasalahan itu kan tidak normalnya itu yang dibahas itu. Kalau normalnya prosedurnya memang begitu, orang di otak itu punya orang di tempat mati itu ke sekolah itu prosedur yang standar. Tapi teman-teman toh apa bisa sampai karena dia tak berkutik di ujung-ujungnya ya pasrah kan begitu. Jadi pasrah tohnya. Nah itu kalau memang standarnya stabil
normal. Ya memang harus begitu. Andi otak yang punya andi itu depan makhluk itu ada sekolah. Kalau hakul adami yang bukan Karena berupa hutang piutang. itu yang jadi masalah. Satu misal pernah disakiti hatinya, terus orang itu tidak mau memaafkan. Apakah orang yang tidak mau memaafkan itu bukan orang dolim? Ya dolim. Ya, terus Itu apakah ada tuntutan untuk minta maaf ke orang yang mendolimi tadi? Jadi muter gini. menurut teori dia. Iya teori. Menurut teori dia. Menurut dia tak usah. Satu misal gini Pak, sekarang setelah setahun kemudian dia sadar, oh itu minta maaf saya nggak dimaafkan kan, itu punya kewajiban belum putus hakul adamiyah. Terus setahun kemudian dia sadar, waduh saya tidak memaafkan, jadi orang tidak pemaaf lah, kan dolim itu, ya. Apakah harus menemui orang yang mendolim itu tadi? Ya terus. Iya muter makanya. Kalau disebut dolim berarti dia itu melakukan hak pribadinya kok masih dolim. Sehingga dia itu punya pilihan dua yang sama hukumnya, iya dan tidak. Tidak memaafkan, haknya sendiri. Karena harapannya nanti, saya umpamanya bekal saya hanya 1.000, kalau ke surga tidak sampai, karena dirasain orang saya akan dapat tambahan dari yang ngerasain saya, sehingga jadi tambahan modal atau sangonya seperti itu. Bahkan ada riwayat salah seorang tokoh itu dilaporin, dia dirasain, apa kamu memaafkan? Wah kebetulan saya tidak mau memaafkan, itu andalan saya besok, begitu kan? Iya. Sehingga ya itu yang paling pokok. Waspadai dosa, jangan macam-macam, rumit prosesnya ini. Terus yang ditanyakan, apakah yang itu termasuk dolim? Yang Tidak pemaaf. Tidak, bukan dolim, lah haknya sendiri. Masa dolim? Dolim itu adalah menyalahi hak. Kalau di pesantren menyalahi aturan itu dolim kan. Lalu disebut orang yang salah itu dolim. Tapi ke sesama manusianya, berarti kalau tidak mau mengampuni, dia bisa berdosa tapi dosanya hakullah. Hakullah. Motor. Oh, enggak, sama sekali enggak terkait dosa ya saya kira. Haknya. Iya karena haknya sendiri ya. Tidak mengampuni. Karena harapannya nanti pahala dari pelaku dosa tadi mengalir pada dirinya nanti. Tetapi dalam mengampuni, menghalalkan itu banyak fadilah. Tinggal pilih mau berharap kompensasi akibat dosa yang tak terampuni atau mau fadilah dari Allah akibat toleransi kepada sesama. Berbicara hak itu memaafkan, tidak memaafkan itu kan hak ya. Iya, haknya sendiri. Berarti boleh tidak memaafkan orang itu. Sehingga pertanyaan orang keras gitu. Lebih afdol mana dia memaafkan dengan tidak? Pertanyaannya gitu. Apa bisa makhluk ngokor itu? Suatu contoh misalnya begini, saya punya salah Pak Syukur, Abah Syukron 1 kilo. Pas Pak Syukron nyaruh angkotnya lebih dari 1 kilo. Ayo bagaimana kalau gitu? Apa tahu Pak Syukron pas jajah apa itu suka kok 1 kilo. Tapi kok nyakein pacas lebih dari 1 kilo. Apa tahu begitu kurangnya? Antara yang dolim, antara orang yang dolim dan orang yang dolim. Kan nggak bisa begitu. Iya kan? Efeknya kan tidak iya. Tapi mau nokol orang ya, okornya ya nokol, kan begitu. Jadi ini nggak bisa itu. Memang relasinya terus. Saya tidak tahu. Benar-benar selesai Allah Taala yang boleh tahu terus. Jadi Allah Taala ya. Berarti Sip jangan banyak. Iya. Sip juga di sini. Ya mungkin ukuran pada manusia tak bisa Pak. Jadi Pak, misalnya bulan disalah Pak Sukron 1 kilo. Pas Pak Sukron nyawarkan kok nyakin lebih dari 1 kilo. Kan tak pada dolim kia kan. Ya mau Allah Ta'ala tak pernah repot. Yang repot kan Iya makanya. Kalau aku saat
ya ilmu tetap jalan, prosedur sesuai hukum lah. Kalau Ta'ala beri hukum halal dan haram itu jangan dipungkiri. Cuman setelah kita terjun ke dalam antara halal dan haram itu sudah berkecamuk di situ, ya sudah, isinya kita kan sesuai prosedur ilmu orang itu sih mentasekorit dan lain sebagainya. Kalau sudah tidak berdaya ya tidak boleh kan begitu. Dan menurut lima tobat ya sampah menurut makhluk lima tobat kan begitu. Enggak ke permasalahan Pak Cas kan lakar Gusti Allah di sifat dua, situng jamal, situng jalal. Jika Allah mendohirkan sifat jalalnya, maka orang bener jangan Pak Anu kena bisa masuk neraka. Tepat jamal Gusti Allah keluar lembut ayo makin banyak dosanya kalau kesuan mun enggak karek kan di luar prosedur lah. Iya anu terus karena begitu, cuman kita jangan mengingkari hukumnya Allah Ta'ala, yang haram, yang halal ya halal gitu loh maksudnya. Setelah kita sudah terjun di bab itu lagi berkelani barangkali terjadi macam-macam, ya sudah kita pasrahkan begitu. Mulai lakukan, mulai tanya seorang anggota usaha saya. Mau nonton tak iso ada mau saya kan begitu. Foto mana aja saya. Baik Bacas, baik sudah ada di moderator lagi ya. Maka saya kira bahasan tentang taubat ini memang panjang ya. Nanti perlu kan gitu Pak Amin sampai mandu-mandu karena memang baca ikhya ini ya. Nanti perlu ya cari wawasan banyak lagi. Yang pasti mari kita bertobat bersama-sama dan meminimalisir paling tidak itu ya atas apa ya maksudnya dosa-dosa maksiatan dan sebagainya ya. Dengan barokah ngaji tasawufnya Imam Ghazali ya mudah-mudahan kita termasuk orang yang diampuni ya oleh Allah. Langsung saja berikutnya untuk menyingkat waktu kita beranjak kepada ngaji Fathul Mu'in ya. Pak Amin ya dari koreknya Pak Amin untuk Fathul Mu'in milik Tisor nanti sesuai waktu kami persilakan.